Shalom Opa Oma, Om dan Tante, serta kakak dan adik di rumah. Selamat bergabung dalam pre-event perayaan Natal Jemaat GPB Batra Kasih tahun 2020 ini. Dalam kegiatan pre-event kita kali ini, kita akan dimeriahkan oleh beberapa penampilan yang tentunya akan sangat menarik yang akan dibawakan oleh Major Tree. Ada juga dari Hawaiian Mentari Kasih dan tentunya tidak lupa dari adik-adik PH kita. Nah Bapak Ibu, di pre-event kali ini kita juga akan memperkenalkan beberapa UMKM yang ternyata ada di jemaat kita, yang nantinya Bapak Ibu bisa bantu dan dukung. Nah di sesi kali ini Bapak Ibu akan masuk di segmen Ngobrol Asik dengan Rifaten 5. Dan hari ini tentunya saya tidak akan sendiri, saya akan ditemani oleh satu sosok yang tentunya tidak asing lagi di jemaat GPB Batra Kasih, Kak Budi Pelupesi. Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. What a bright time! It's the right time to rock the night away. Jingle bell time! It's the swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. What a bright time! It's the right time to rock the night away. Jingle bell time! It's the swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and mingle in the jingling feet. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the Jingle Bell Rock. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the Jingle Bell Rock. Sambal netes sedap. You ain't even got a love me. Halo Kak Budi, Hai Rifa. gimana nih kabarnya Kak Budi? Baik. Rifa Puji sendiri Tuhan, gimana? baik, luar biasa. Kak Budi, boleh cerita keseharian Kak Budi belakangan ini lagi sibuk apa begitu Kak Budi? Iya, saya
sehari-hari melakukan kegiatan, saya wira swasta, menjalankan usaha, kemudian beberapa hobi yang saya tetap jalankan selama pandemi, dan terakhir saya juga dapat semacam dipercayakan menjadi ketua satuan tugas adaptasi kebiasaan baru di tengah-tengah Jemaat GPB Bahtera Kasih. Wah, luar biasa sekali Kak Budi. Dan ternyata kalau saya tadi dengar keseharian Kak Budi gitu ya, Kak Budi sudah sempat sebutkan gitu di tengah kondisi pandemi. Nah, tentu saja pribadi kalau saya merasa ya Kak Budi, pasti akan ada hal yang sangat berbeda dalam aktivitas kita sebelum dan di tengah kondisi pandemi. Nah, kalau Kak Budi sendiri kira-kira gimana nih? Apakah ada hal-hal yang menjadi terbatas Kak Budi lakukan dan sebagainya di tengah kondisi pandemi saat ini, gimana Kak Budi menyikapinya? Iya, tentunya terbatas ya. Kita lihat banyak hal yang dulu sebelum pandemi kita bisa lakukan secara langsung, kita interaktif. Iya, benar-benar. Seperti contoh lah anak sekolah, mereka harus belajar dari rumah. Orang kantoran juga kerja dari rumah. Dan banyak hal termasuk di kegiatan peribadahan kita. Kita akhirnya banyak mengikuti kegiatan peribadahan melalui sarana virtual. Jadi menurut saya memang banyak sekali yang menjadi batasan-batasan pada saat ini dibandingkan sebelum pandemi. Iya. Tadi Kak Budi sempat sebutkan gitu ya, Kak Budi ternyata dipercayakan Tuhan menjadi ketua tim Satgas Covid Bahtera Kasih ya. Yeah. Dan saya jadi merasa ini kan satu kesempatan melayani di ruang yang baru gitu Kak Budi, karena kan sebelumnya kita nggak ada tim itu ya gitu. Nah, Kak Budi sendiri menyikapi itu gimana nih? Sedangkan nih kan di kondisi pandemi ini kita banyak hal yang harus diperhatikan ya. Kita keluar rumah bagaimana, dan kita saja membatasi, kalau saya saja pribadi membatasi begitu aktivitas di luar rumah, dan ketika itu Kak Budi harus tampil sebagai ketua tim Satgas, pasti itu menuntut Kak Budi harus banyak keluar dari rumah. Nah, Kak Budi sendiri gimana tuh Kak Budi? Iya, sebetulnya ini untuk saya adalah satu tantangan. Dulu memang namanya Satgas COVID-19 di Jemaat GPB Bahtera Kasih, tapi kita akhirnya menyesuaikan karena sebetulnya bukan COVID-nya kita tanganin, tetapi protokol kesehatan terhadap jemaat. Bagaimana adaptasi kebiasaan baru, sehingga nama kami menjadi Satgas Adaptasi Kebiasaan Baru. Nah, tentu hal ini untuk saya pribadi adalah suatu tantangan. Tidak ada seorang pun bisa mempersiapkan diri untuk masuki pandemi. Pandemi ini tidak direncanakan, tiba-tiba datang di 2020 ini. Jadi sesuatu hal yang baru untuk saya senang sekali bisa terlibat di sini. Mudah-mudahan dengan kebersamaan dengan tim saya, kita bisa melakukan pelayanan terbaik di tengah-tengah jemaat ini. Iya, jadi berarti kalau saya simpulkan tadi dari yang Kak Budi sampaikan, walaupun kondisi pandemi saat ini itu justru tidak membatasi kita dalam melayani ya, walaupun itu dari sisi yang berbeda. Nah, kalau saya mau masuk nih lebih ke keseharian Kak Budi deh, pasti misalnya hobi mungkin yang Kak Budi biasanya lakukan sebelum pandemi tapi sekarang jadi terbatas, atau mungkin kegiatan pandemi ada hal-hal lucu mungkin yang sebelumnya belum pernah dilakukan, tapi karena kita terus tinggal di rumah gitu ya, mau nggak mau, kegiatan apa lagi, ada nggak Kak Budi bisa bagikan untuk kita hari ini? Iya, kalau bicara tentang hobi sebetulnya saya memang paling senang untuk kegiatan yaitu kegiatan olahraga ya. Jadi sebelum pandemi saya sudah melakukannya, tapi waktu pandemi masuk saya pikir saya tidak akan menghentikan kegiatan hobi saya itu. Saya jalankan tapi dengan metode yang berbeda. Kalau dulu saya harus datang ke komunitas saya ketemu, saya berinteraksi dengan orang. Sejak pandemi saya mulai membatasi. Jadi contohnya saya melakukan kegiatan olahraga di rumah. Exercise saya dilakukan di rumah. Dan ternyata apa yang saya lakukan, hobi saya itu menular juga kepada anggota keluarga yang lain. Mereka yang sebelumnya nggak melakukan kegiatan itu, mereka melakukannya. Wah, luar biasa. Boleh diceritakan Kak Budi apa nih kira-kira? Contoh ya, misalnya saya melakukan hal yang kecil saja, saya melakukan senam atau apa, mereka juga mulai ikut-ikutan gitu loh melakukannya. Ya sebetulnya untuk menjaga kebugaran juga kan di saat kita pandemi. Tapi kalau tadi yang Rifa tanyakan tentang kekonyolan atau hal yang lucu, ada satu yang boleh dibagikan nggak? Kayak menarik dulu, yang dulu saya belum pernah melakukannya, akhirnya saya lakukan. Saya kan senang sebetulnya jogging, tetap saya lakukan. Tapi ada satu yang baru saya lakukan di rumah, yaitu walking. Walking itu saya berjalan. Tapi saya berjalan, saya membawa ransel dengan diisi beban. Dan saya lakukan itu di rumah dengan durasi 30 menit sampai 1 jam. Tergantung dari waktu yang saya sempat. Nah, jadi dengan kalau misalnya 30 sampai 1 jam itu berkisar 3 sampai 5 kilo saya lakukannya itu. Di dalam area rumah, naik tangga, turun, terus saya bergerak ke pekarangan dan masuk lagi. Semacam itu selama durasi itu.
Wah serius saya takjub sekali nih Kak Budi bagikan itu ya. Menarik sekali gitu. Saya tidak Ya, membayangkan ternyata hal artinya itu saya bisa bilang, dilakukan juga ya di rumah. Sebetulnya memang saya mau sampaikan bahwa banyak hal yang kita tetap jalankan dalam Iya. kondisi pandemi. Iya, Masih banyak hal yang bisa kita lakukan. benar-benar. Saya jadinya tertegur juga nih dengan cerita dengan Kak Budi nih ya. Saya juga suka olahraga gitu ya. Tapi kok di kondisi pandemi ini saya tidak melihat ada peluang. Ternyata kita bisa di rumah gitu Iya ya. dong, tetap Oke. semangat. Itu bebannya beneran diisi beban gitu Kak? Iya, saya Wow. melakukannya itu. Karena ya sebetulnya sebelum pandemi saya punya hobi juga kegiatan outdoor. Misalnya saya melakukan hiking. Jadi Iya. biar saya tetap bisa terjaga kemampuan saya melakukan latihan saya di rumah. Oke, luar biasa Kak Budi ini. Wow, tetap jaga protokol, tetap jaga imunitas tubuh, luar Iya, biasa gitu Kak protokol Budi. harus. Enaknya nih kelapa tartnya ada perjo. Lo nanti harus kau coba nih kelapa tart, enak sekali. Woi, kacang. Woi, kenapa kok? Coba. Jadi guys, ini kelapa tartnya memang udah perjo enak sekali, tapi bukan cuma kelapa tart, ada brownies, ada balapis, ada ikan tunanya, sama ada sayur kangkung bunga pepayanya, dan disitu dijamin enak sekali. Jauh di dusun yang kecil, di situ rumahku. Lama sudah ku tinggalkan, aku rindu. Tahun-tahun telah berlalu, menambah rindu. Nantikan kedatanganku, dusunku. Ku ingin mengulang lagi kenangan masa kecilku, kenangan hari Natal yang bahagia. Ku nyalakan lilin-lilin, ku nyalakan lenteraku, kenangan Natal di dusun yang kecil. Kau Tuhanku, penebusku, kau datang ke dunia. Engkau rela
Ada apa, Ste? Bantu Kak Dul buat lopis Nani. Aduh, kenapa kamu susah-susah buat? Pesan mau kok di kue Oma Joyce. Lopisnya enak, harganya juga murah, dijamin tidak mengecewakan. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeers loved them as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you go down in history. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeers loved them as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you go down in history. You go down in history. Yippee! Iya. Nah, Kak Budi, ini kan kita tidak terasa sudah mau Natal nih ya. Nah, Oke. kalau saya juga tanyakan nih ke Kak Budi, ini kan Natal tahun ini tentu akan sangat berbeda gitu ya Kak Budi, karena di tengah kondisi pandemi kita yang tidak bisa beribadah dan kita nggak tahu nih kita kapan bisa bergereja di gereja pada umumnya. Jadi pasti Natal kali ini akan terasa sangat berbeda. Mau ketemu dengan keluarga. Nah, Kak Budi sendiri gimana nih kalau menyikapi kesiapan Kak Budi sendiri apa sih untuk menyambut Natal walaupun di tengah kondisi pandemi yang kita juga nggak tahu nih ke depannya Ya. akan gimana. Ya, oke, untuk saya sih pribadi ya mengenai Natal, saya nggak pernah secara khusus untuk mempersiapkan Natal. Tapi untuk di saya Natal selalu punya kenangan Iya. dari kita kecil ya. Iya. Gini aja, sebelum Natal di bulan Oktober, November mungkin sudah ada hujan. Hujan Iya. aja udah mengingatkan Natal, Benar-benar Kak Budi. ya kan? Iya. Terus belum lagi kalau misalnya ada yang putar lagu Natal, Iya. sudah mulai pasang perhiasan Natal. Terus ada yang sudah mulai latihan choir atau paduan suara dengan lagu-lagu Iya. Natal. Ditambah lagi misalnya sudah mulai
banyak orang-orang yang mempersiapkan ibadah-ibadah Natal, entah itu ibadah Natal kerukunan Iya, benar-benar. yang dari kampungnya, Hmm. ya kan? Jadi Iya, suasana Natal mulai terasa. Iya. Ya oke lah kalau akhirnya kita masing-masing punya suatu konsep pribadi untuk mengkhususkan, ya masing-masing orang punya ya. Tapi yang saya mau sampaikan untuk saya punya suatu kenangan-kenangan tentang cerita Natal itu dengan hal-hal yang berulang dari tahun ke tahun. gitu. Oke, Kak Budi, berarti walaupun di tengah kondisi pandemi, memori Natal itu masih terasa hangat sekali ya, dengan hujan, dengan lagu Natal. Iya. Saya juga itu sih, kalau sudah masuk bulan ber dan mulai hujan, ini feel pertamanya pasti sudah mau Coba dekat Rifa Natal. kalau misalnya nggak ada itu, gimana? Iya. Berbeda kan? Iya, berbeda. Cuma mungkin kalau saya lebih jauh tanya nih Kak Budi ya. Iya. Jadinya kan persiapannya pasti berbeda juga nih jadinya. Oke. Ibadahnya nggak bisa kalau saya ingat ya tahun lalu, saya bahkan ikut mengambil bagian dalam perayaan Natal Jemaat. Saya ingat sekali waktu itu di Miko ya, dan tahun ini mungkin kita nggak akan bisa lakukan beramai-ramai gitu seperti yang tahun lalu. Nah, Kak Budi gimana tuh? Ada hal yang insight baru nggak? Wah, walaupun Natal kayak gini, kita pandemi di rumah harus gimana? Kak Budi ada punya apa ya? Pemikiran dah tentang itu, gimana kita menyikapi dan sebagainya. Iya, sebetulnya sih gini, kalau akhirnya kita berbicara lebih detail lagi, Iya. itu kan masalah perayaannya. Memang kita akhirnya terbatas, tidak bisa langsung ketemu, kita nggak bisa bersentuhan untuk mengucapkan selamat Natal, bersalam-salaman dalam perayaan. Tetapi ada hal yang lain menurut saya yang bisa kita tempatkan. Yaitu yang saya bilang, bahwa menurut saya Natal adalah bercerita tentang kelahiran. Kelahiran adalah sesuatu yang baru. Iya. Nah, momentum itu menurut saya kita ciptakan sesuatu yang baru. Entah itu bentuk pelayanan, entah itu untuk hal-hal yang baru yang mungkin menjadi berkat. Iya. Ya coba aja Rifa lihat, waktu sebelum pandemi, kita kan nggak pernah melakukan ibadah secara virtual. Iya, benar. Mau nggak mau kita harus di rumah dan kita melihat ibadah virtual. Itu siapa yang support? Teman-teman kan? Iya. Yang kita nggak tahu dulu apakah mereka punya kemampuan untuk menangani multimedia, tidak sekedar berupa slide di depan dalam ibadah, tapi mereka juga sudah terjun melalui visual yang kita bisa lihat melalui medsos segala macam. Iya. Ya kan berbeda. Iya, Jadi benar-benar. sebetulnya ada yang lahir yang baru. Bukan cuman kita melihat bahwa sekedar perayaan. Iya. Toh juga perayaan kita Benar. mau bukan Natal pun kita melakukan. Iya. Perayaan sebetulnya. Benar. Di hari Saya Minggu. jadi ini ya, tadi Kak Budi sempat ini ya sebutkan kalau Natal itu pasti momentumnya berkaitan dengan kelahiran. Nah, tadi Kak Budi sempat sebutkan ya, di tengah pandemi ini ada lahir yang baru, kayak tadi Kak Budi Iya. sempat bilang, ruang kayak teman-teman yang pemuda yang bergerak dalam tim multimedia lebih tereksplor sekarang Iya. gitu ya. Jadi memang ternyata Natal itu juga pandemi itu tidak membatasi kita ya Kak Budi. Justru Tidak. dengan pandemi ini mau memasuki momen Natal itu justru luar biasa ya. Tapi kalau Kak Budi saya tanya nih, tapi kan momen Natal ini di tengah kondisi pandemi tidak lepas ya, pasti ada momen perenungan juga dari mungkin ada anggota jemaat yang kesusahan di tengah kondisi Betul. seperti ini, Iya. pandemi, dan harus dari sisi ekonomi atau Iya. mungkin yang berkaitan dengan keluarga. Nah Kak Budi kira-kira gimana tuh Iya, di tengah betul. kondisi begini? Makanya kalau dari saya melihatnya bahwa tergantung kitanya ya. Saya berempati dengan orang-orang yang pada tahun 2020 ini mengalami masalah atau mereka menyatakan bahwa mereka kesulitan justru. Ada yang di PHK, ada yang mengalami masalah dengan usahanya. Iya. Secara ekonomi mereka menjadi terhimpit. Kemudian ada orang yang mungkin keluarganya yang akhirnya harus mereka relakan untuk pergi Iya. karena terpapar COVID-19. Banyak hal. Tetapi yang saya mau sampaikan di tengah-tengah ini adalah momentum yang bagus. Adalah kita melihat sisi-sisi mana yang bisa kita gali, yang bisa kita eksplor untuk menjadi berkat. Yang tadi saya bilang contohnya itu teman-teman melakukan kegiatan multimedia segala macam mendukung. Ternyata talenta itu hadir pada saat momentum semacam ini. Yang lahir juga adalah misalnya usaha-usaha warga jemaat. Yang tadi Iya, mungkin benar. mereka tidak kepikiran untuk membuat jualan mereka, entah itu berupa makanan yang kecil-kecilan, usaha rumahan. Iya. Akhirnya mereka harus melihat mungkin packagingnya lebih bagus, terus cara memasarkannya lebih cantik gitu loh. Iya. Benar. Ya kan, Iya. artinya orang terbawa. Ide itu harus lahir. Dan momentum ini juga sebetulnya gini, kalau saya pribadi, kita kan punya banyak waktu di Iya. rumah.
Benar-benar. Rifa kan lebih banyak waktu sebelum pandemi dengan yang sekarang kita pada Iya. saat kita pandemi. Kita di rumah, kita ngumpul. Bukankah ada kesempatan kita untuk ngumpul dengan keluarga? Mungkin dengan orang tua, dengan pasangan kita, dengan anak-anak atau keponakan kita ngumpul. Dan saya melihat di situ kesempatan untuk membangun lagi ibadah keluarga. Iya. Yang dulu mungkin kita Betul, sudah betul. mulai berkurang. Iya, Dulu kita pernah bilang ada buka usbu, kunci usbu. benar-benar. Ya enggak? Jadi Kak Budi juga alami di rumah gitu ya Kak Budi? Ya kami alami. Kami mencobanya karena kami punya waktu. Iya. Dulu nggak punya, mungkin kalau dulu punya alasan saya sibuk masih kerja belum sempat. Akhirnya kita punya, kita ngumpul bahkan secara virtual. Virtual Iya. itu ada keluarga yang bukan bersama di Makassar, tapi kita bisa dihubungkan dengan virtual, jadi kita bisa buat ibadah kecil Oke. dan saling menguatkan. Iya, berarti jadinya mempersiapkan Natal ini juga jadi momen refleksi ya Kak Budi Ya, saya untuk rasa kita itu. bisa melihat. Itu yang justru yang harus Iya, kita ambil benar. karena itu Natal kita berbeda. Justru kesempatan kita merenungkan, melahirkan ide-ide yang baru, melahirkan berkat-berkat yang baru. Oke. Terakhir mungkin Kak Budi ada yang bisa Kak Budi bagikan untuk jemaat untuk mempersiapkan hati menuju Natal, apa kira-kira Kak Budi? Ya, saya mau bilang bahwa pasti setiap tahun kita akan merayakan Natal. Bagaimana kita merefleksikan, biasanya Natal karena berkaitan dengan akhir tahun, apa Iya. yang bisa kita renungkan dengan yang pencapaian kita. Iya. Tapi apa juga yang kita bisa siapkan untuk menjadi berkat. Apa yang bisa kita raih berkat. Berkat tidak ditunggu. Menurut Betul. saya ya. Iya. Berkat harus diupayakan, diusahakan. Tapi justru di momentum pandemi ini kita istilahnya kita stop, kita melihat lagi apa sih yang bisa kita buatkan, kita rencanakan. Bukan secara pribadi ya, kebersamaan dengan keluarga yang tadi saya bilang. Kita masih bisa kumpul kok dengan siapa-siapa, dengan keluarga kita. Iya. Punya waktu, bisa diskusi. Berarti di tengah antisipasi. kondisi pandemi tidak membatasi kita untuk memaknai Tidak, Natal itu Tidak, sendiri bahkan ya. saya rasa teman-teman di sini yang di Pelkat di mana punya kesempatan justru untuk Iya. mendiskusikan hal yang bisa dipertajam dalam pelayanan berikutnya. Betul. Oke Kak Budi, ternyata dari tadi kita nggak sadar di depan kita ada salah satu bentuk UMKM yang ada di Jemaat Bahtera Kasih. Ya boleh kita rasa nih Kak Budi, jangan Wah, udah disia-siakan ditunggu-tunggu nih. Iya boleh. Ayo kita. Boleh ya? Iya boleh Kak Budi, silahkan. Jangan lupa Iya benar. pakai hand sanitizer. Tidak salah Kak Budi ini ditunjuk sebagai tim Satgas. Bapak Ibu jangan lupa protokol kesehatan harus tetap diperhatikan. Terima kasih Kak Budi. Iya. Oke, mari kita rasa nih. Ini ada dari Nams Dessert. Nams dessert Iya, ya. Nams Dessert. Nah, yang saya rasa ini namanya brownies lumer. Nah, yang Kak Budi itu Tepsi. Tepsi nih ya. Iya. Jadi, kita rasa dulu Kita nih Kak coba Budi. ya. Iya. Gimana Kak Budi? Wow, lembut. Enak. Iya. Ini juga coklatnya endes banget gitu Enak Kak Budi. Tapi saya belum rasa yang Kak Budi punya Wah, nih. itu juga saya nanti harus rasa Iya, yang itu. berarti kalau kita mau rasa kita harus hubungi nih kontak Iya. personnya Nams Dessert. Nams dessert ya. Ternyata kualitas UMKM yang ada di Jemaat Bahtera Kasih nggak kalah ya Kak Budi. Nggak kalah. Dengan toko-toko di Makanya luar kan banyak biasa. yang muncul. Bener. Kayak gini. Iya, ini ada satu lagi Kak Budi. Oh, masih ada ya? Iya, ini namanya Panada Warung Lovers. Wow. Saya lihat namanya aja saya sudah lovers juga nih Kak Budi. Kita boleh coba juga nih Kak Budi. Boleh nih? Boleh. Sikat. Sikat. Silahkan Kak Budi. Ini lihat bentukannya sudah tidak diragukan sepertinya nih Kak Budi. Untuk memastikan harus kita rasa. Silahkan Kak Budi. Kita rasa ya. Iya. Enak nih. Enak. Enak. Pas banget nih sore-sore sama keluarga bisa pesan panada dari Warung ya? Lovers. Warung Iya. Lovers. Oh, oke. Iya, silakan dinikmati Kak Budi. Lanjut ya. Ya, sampai di sini sesi ngobrol asik bareng saya. Bapak Ibu tetap jaga kesehatan, tetap produktif walaupun di tengah kondisi pandemi saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita lanjut lagi Kak Budi. Sikat, silakan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada dua hal menarik yang saya garis bawahi dalam percakapan tadi. Yang pertama adalah Natal itu merupakan kelahiran baru. Artinya Natal memberikan semangat baru bagi setiap kita yang merayakannya. Sekalipun agak berbeda, bukan agak berbeda tapi sangat berbeda
di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, bahkan bukan Natal. Sejak dari Paskah, kita sudah memaknainya dengan sesuatu yang baru. Bukan berarti bahwa perayaan yang seperti biasa kita lakukan itu tanpa pemaknaan. Melainkan kita lakukan di tahun ini dengan makna yang baru. Makna untuk bagaimana tetap menjadi alat berkat Tuhan bagi sesama kita dengan cara dan semangat yang baru. Berkat bukan selalu tentang materi. Berkat bukan selalu tentang uang. Saling menguatkan, saling menghiburkan di tengah-tengah kehidupan lingkup jemaat merupakan salah satu bentuk berkat yang paling sederhana. Bahkan yang bisa kita lakukan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini adalah saling mengingatkan untuk tetap pakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan. Itu adalah salah satu berkat yang bisa kita berikan bagi sesama kita. Catatan menarik lainnya adalah Natal ini merupakan momen refleksi bahwa situasi iman kita menyambut kelahiran Tuhan bukan tergantung pada situasi. Bisakah kita bayangkan bagaimana kisahnya kalau Maria dan Yusuf pada saat itu, pada saat menjelang kelahiran, mereka menyerah pada berbagai situasi yang mencekam, bahkan mengancam kehidupan mereka. Melalui peristiwa kelahiran Sang Juru Selamat yang kita maknai di tengah masa pandemi ini, kita diingatkan bahwa iman kita bukanlah iman yang tergantung pada situasi. Tapi iman kita adalah iman yang berdiri teguh di atas segala situasi. Karena Ia yang kelahirannya kita rayakan adalah Tuhan yang mengasihi kita dalam segala situasi dan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Ia lahir memberikan semangat yang baru, bahkan harapan yang baru bagi kita di tengah-tengah situasi apapun yang kita alami. Tuhan memberkati kita. Selamat menyambut Natal. There's a place in your heart, and I know that it is love, and this place could be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you'll feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. Care enough for a living, make a little space, make a better place, heal the world, make it better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for a living, make it better place for you and for me. And the dream we will conceive in will reveal a joyful face, and the world we once believed in will shine again in grace. Then why do we keep strangling life when this earth crucifies its soul? Though it's plain to see this world is heavenly, we get close.
make a better place for you and for me. Heal the world, make it better place for you.